Oke. Baik, jadi tadi dia ini tadi ya, kalau yang soal 1 tadi dimisalkan dengan substitusi, maka ternyata bisa langsung diintegralkan ya. Nah, yang contoh kedua, pemisalannya yaitu x kuadrat min 4x plus 8 turunannya 2x min 4, sedangkan di sini 2x plus 2. Seharusnya mungkin kita kepikiran untuk memodifikasi, bisa nggak 2x plus 2 menjadi 2x min 4? Bisa. Ya, jawabannya ya ini 2x min 4 plus 6. Tapi kan jadinya dipisah gitu. Dipisah yang kiri dengan yang kanannya. Kan ini modifikasinya kan. Kenapa dia ngambil 2x min 4? Dikarenakan turunan daripada ini. Ya kan? Supaya apa? Bisa langsung diintegralkan. Nah, ini bisa langsung diintegralkan. Yang ini baru apa namanya? Yang sebelah kanan ini baru dilakukan modifikasi lagi. Dipilih lagi tekniknya menggunakan apa gitu. Jadi di sini memecah fungsi rasional. Jadi judulnya tadi memecah fungsi rasional. Fungsi rasionalnya awalnya begini kan, dipecah dari ini dan ini bisa langsung diintegralkan. Ini ternyata menggunakan substitusi trigonometri ya. Trigonometri yaitu bentuk yang bentuknya 1 per x min 2 kuadrat plus 4 ya. Ya. Ini yang trigonometri yang bentuk awal itu ya. Integral 1 per A kuadrat ya. A kuadrat tambah x kuadrat ya. A kuadrat tambah x kuadrat atau kebalikannya ya. Hasilnya adalah tangan x per A ya. Yang di awal dulu ya. Ini yang dibuat dengan bentuk, ini kan bentuk apa ini namanya? Ini itu bentuk apa namanya? Dari seperti ini jadi seperti ini, bentuk apa namanya? X kuadrat min 4x plus 8 jadi x min 2 kuadrat ditambah 4. Nah, ini bentuk apa namanya ini? Ini bentuk apa namanya? Pak Tio Yusuf, bentuk apa? Bentuk faktorisasi. Faktorisasi ya harus nama bentuk. Kalau faktorisasi begini. Apa? Namanya adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Yang udah berapa kali sebenarnya ada sering ketemu ya di fungsi di ini. Jadi bentuk kuadrat sempurna ini, kuadrat sempurnanya di sini dijadikan bentuk kuadrat. Apa kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna itu fungsinya juga ada beberapa ya. Maksudnya dia memastikan lebih dari 0 itu kuadrat sempurna. Kalau di kalkulus 1 kan bentuk kuadrat sempurna itu kan bicaranya domain dan range. Ini domainnya berapa?
dari tangga negatif tangga sampai positif tangga. Misalnya Bapak ininya udah kasih lebih dari sama dengan 0, ditambahkan berarti lebih dari sama dengan 4. Ya. Kalau bicara domain ring di kalkulus 1 ya. Nah, itu jadi mengubahnya ya itu namanya teknik kan gitu apa? Mengubah bentuk yang awalnya sulit nggak bisa, jadi ada alternatif untuk diintegralkan gitu ya. Jadi ini dari bentuk ini diubah menjadi bentuk kuadrat kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu cara mengubahnya. Nih kalau lihat di sini itu di sini mengubahnya x kuadrat min 4x plus 4 plus 4 ya. Tapi sebenarnya tadi. Nah ini ya. Nah, x kuadrat tambah 4x min 4x plus 4. Nah, kuadrat sempurna itu ditentukan dari bilangannya itu ya, bilangan yang ini. Setengahnya daripada ini tuh. Dari min 4 ya. Setengah dari min 4 yaitu 2 ya. Atau min 2. Di sini yang dipakai positifnya. Udah, kemudian maka keduanya sudah bisa diintegralkan. Nah, berikutnya adalah eh, tadi kan udah langsung apa namanya tuh terbagi ya. Bentuk yang awalnya seperti ini 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8 menjadi 2x min 4 per x kuadrat min 4x plus 8 ditambah ini ya. Nah, di sini bisa digunakan partial fraction decomposition ya, yaitu dekomposisi pecahan parsial. Yaitu apa artinya? Mempartisi ya bukan mempartisi, mendekomposisi. Dekomposisi apa ya? Di sini tuh sebenarnya pangkatnya kan 2 tuh. Tapi dia dijadikan 2 pecahan, tapi pangkatnya jadi 1 gitu. Nih, itu pangkatnya 2 awal. Di dipecah, pangkatnya menjadi 1. Ya, ya, ini kalau di jumlah kan tentu balik ke sini kan? Ya, itu namanya dekomposisi namanya. Dekomposisi apa? Konstruksi ulang misalnya ya. Dekonstruksi ulang dari pangkat 2 menjadi pangkat 1. Ini di sini itu ditampilkan seperti ini tuh sebenarnya tujuannya lihat 2 per x min 1 tambah 3 per x min 1 samakan penyebut ya. Samakan penyebut kemudian dilakukan apa? Berkarya sila 2 kali x plus 1 tambah 3 kali x min 1. Hasilnya ini. Nah, dekomposisi itu kebalikannya. Dari sini menjadi seperti ini. Kenapa jadi seperti ini ya? Kalau ini tadi kan udah ada contohnya nih. Ada yang bentuk nggak bisa ditegralkan yang tadi. Ada juga yang bisa ditegralkan. Seperti ini turunannya berapa? 2x ya. Di sini adanya 5x min 1. Oke. Ya bisa diintegralkan secara langsung. Jadi alternatifnya bisa dekomposisi. Ini bisa diintegralkan secara langsung nggak bisa. Yaitu kalau ini 2 dan x min 1, ini 3 x plus 1. Integralnya ya. Ini pangkat berapa nih? Pangkat min 1 x ya. Ini juga pangkat min 1. Integralnya adalah logaritma natural ya.
Kalau angka min 1 kan 800. Integral S kuadrat 2 ke 1 berarti 3 sepertiga X pangkat 3. Integral X pangkat min 5 min 5 tambah 1 min 4 berarti min 4 dan 1 per min 4 X pangkat min kan gitu. Nah ketika integral X pangkat min 1 nah dia hasilnya adalah plus X ya. Integral X pangkat min 1 hasilnya adalah karena dari min 1 plus 1 hasilnya 0 ya kan? Ini kan pangkat min 1, ini pangkat min 0. Jadi dan X min 1 untuk ini 2 dan X min 1 tambah 3 dan langsung ya. Nah, nanti kayaknya ke bawah tuh yang dilakukan justru kebalikannya. Yang namanya dekomposisi itu dari sini, jadi seperti ini, baru kemudian diintegralkan. Itu demikian. Kalau ada AC harumnya tambah kuat ya, tambah kuat atau tambah ini. Pak Prabowo itu meluncurkan program beasiswa banyak sekarang ini. Saya dibuka ya. Tapi nggak tahu kalau S1 ada nggak S2. S3 dosen banyak. Sekarang 1000. Itulah apa kalau dari atas itu cepet perubahan ini. Ya uangnya ada, bisa nggak ada. Bandung ini juga kalau teman-teman tahu itu udah lama ya. Saya dulu saya mahasiswa juga dibandingkan jadi calon apa? Calon wali kota. Dulu idenya itu luar biasa dia. Memang profesional Ridwan Kamil. ITB kemudian apa nih? Memang planologi gitulah. Planologi dan kemudian ada seniman juga. Salah satu gagasannya itu parkir digital itu udah dari saya mahasiswa itu beliau itu udah itu parkir digital itu. Nah, memang idenya itu tapi Indonesia nya nggak bisa di sini ya. Ya terlepas kalau sekarang mungkin ada problem, maksudnya idenya bagus parkir digital itu. Kota Bandung ini banyak penghasilan parkir itu luar biasa. Yang di sini tempat dulu ya sama. Kalau itu bisa dikelola oleh pemerintah, artinya non cash, paling sederhana. Berapa penghasilan itu langsung lapangan kerja tumbuh. Kalau lapangan kerja tumbuh, kemudian orang senang datang ke Bandung. Karena apa? Senang parkirnya apa? Enggak di pasar. Kalau kalian datang ke beberapa tempat di Bandung itu, parkirnya beragam ya. Tadi yang 2.000 sampai 10.000 terserah itu. Kemarin minggu kemarin saya ke kolam renang pas ke 2 minggu lalu ke kolam renang. Saya datang pakai motor parkirnya 3.000, motor 5.000, kalau mobil 5.000. Saya datang pakai mobil 10.000. Kemarin saya datang pakai motor parkirnya 3.000 sama 5.000 mobil ya. Dan saya pakai mobil itu. Pas saya datang mobil 5.000, 10.000. Saya lagi
Adik saya fotokopi di sana di Aceh itu. Saya bilang kan deket-deket sama kantor polisi, banyak yang nyimpen motor di rumah, di depan rumahnya, di depan tempat jualan apa fotokopian. Jadi orang datang, nggak ada tempat parkir, nggak ada parkir. Memang nyimpen motor aja di rumah gitu. Kemarin pas setelah yang tahun lalu lah, sudah saya mudik sana itu, sebenarnya beberapa bulan berikutnya inisiatif untuk parkir itu 2.000. Saya bilang ngapain orang diparkir 2.000 gitu. Ya memang pemasukannya nambah gitu kan, 2.000 kali sekian gitu. Tapi ada yang nggak dihitung. Kalau kita menggunakan parkir 2.000, orang nggak mau ini, nggak mau membeli gitu. Jadi kita senang ngambil uangnya, tapi nggak mau memberikan fasilitas jasa. Coba misalkan saya bilang tuh di pantai atau di beberapa tempat wisata itu parkirnya gratis. Orang datang kan, orang datang, ya dia kan ngeluarin duit juga. Nah, tapi lebih senang duit yang udah pastinya itu. Itu tipe kita itu orang gitu. Saya perhatikan di Indonesia, di sini ya di Bandung ya. Kalau kalian nggak percaya, walaupun banyak kayak gereja, banyak mall ya. Paling di Bandung nih paling bertahan itu kalau mall itu namanya Borma. Ya, itu apa artinya? 2.000 mungkin tuh apa namanya tuh? Dia masih dapat untung ya 2.000 ya. Tapi dia nggak ngambil dari parkir. Ya terserah lah kan. Yang penting lama di dalam itu gitu. Maksudnya makin lama dia di dalam, makin banyak belanjaannya yang belinya. Gitu. Konsepnya begitu. Tapi bisa diperhatikan. Saya lama di Bandung, Borma Setiabudi, Borma di apa bawah sana ada tempat saya di Cinonok juga sana, saya ke Borma sama tipenya satu-satunya kayaknya yang masih parkir flat itu cuman Borma. Nggak tahu tuh kalau tempat lain. Kalau kampus sih enggak ya. Itu tempat jadi konsepnya sederhana gue. Dia membebaskan parkir atau parkir yang minimalis. Orang akan ngabisin duit di situ gitu. Konsepnya juga sama di tempat lain, tapi orang senengnya begitu ngasih di parkir besar 10.000, 20.000 ya orang udah mikir kalau parkirnya 20.000 pasti di dalamnya lebih mahal lagi. Jadi ngitung-ngitung untuk apa ngebelanjain itu contoh. Jadi saya bilang sama adik saya itu jangan kalau bisa jangan saya bilang. Berarti maksud saya itu supaya tumbuh jiwa entrepreneurship-nya. Ya entrepreneurship itu kan melayani orang, orang senang dia akan ini, dia akan apa mengeluarkan uang untuk membeli karena pelayanan. Itu parkir itu kan nggak ada pelayanan. Belum pernah merasakan parkir 1.000 ya kalian ya? Belum pernah ya? Gimana? Cirebon masih 1.000 ya? Masih ya? Yang udah nggak ada sekarang iya. Tapi kan kalian itu hampir nggak ada. Ya. Parkir itu kan soalnya 1.000 dulu tuh ya. Kalau sekarang 1.000 saya pernah ngasih itu dilempar. Ini uangnya. Itu ya. Karena saya tadi saya nggak usah parkir ya. Karena orang nyimpen kendaraan di situ free. Nah dia merasa masa saya nyimpen di sini free gitu kan? Dia akan beli gitu. Daripada dia ini kan parkir, jualannya yang di ini diperbanyak apa minuman apa segala macam. Nah itu yang nggak dilakukan. Jadi merasa tuh pemasukan udah aja dari situ gitu dari parkir. Nah kalau saya itu, jadi saya nggak sebenarnya nggak karena sebagai konsumen juga merasakan kita bisa ngerasain karena kita sebagai konsumen. Tapi ketika kita menjadi pelayan, kita ternyata perilaku kita sama juga gitu. Ya. Sebagai konsumen, contoh tuh ya, sebagai konsumen kita datang, kita parkir 10.000 kan kita gondok juga ya. Ini ngapain parkir 10.000 gitu.
Nah, tapi ketika konsumen tadi jadi pelayannya, boleh juga nih saya parkir, saya kasih parkir mahal. Nah, itu dia nggak mau merasakan sebagai konsumen, padahal dia ngerasain juga sebagai konsumen gitu. Itu konsep yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sulit untuk di orang tuh meniru tuh apa? Ada kesempatan tuh orang selalu nggak ada di apa istilahnya di Indonesia tuh itu ingin harga yang lebih tinggi apa istilahnya? Eh, apa patok harga ya apa? Kalau bahasa Jawanya, Hah? Menaikkan harga secara ini secara besar-besaran misalnya. Apa? Sering waktu di yang viral kan beli apa, sering kalau di TV itu kan getok ya getok 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 harga getok. Indonesia itu saya sering cerita kalau Indonesia itu luar biasa baiknya. Benar, asli kalau teman-teman kemana-mana bahkan dari luar ya. Tapi yang bilang itu orang bule ya. Yang bilang itu orang bule. Tapi kita juga ngerti, maksudnya orang Indonesia itu memang baik-baik di mana-mana kok. Keluar orang Indonesia yang keluar negeri banyak yang maksudnya baik, bagus ini ya. Kenapa orang bule bisa bilang seperti itu orang Indonesia baik-baik? Karena dia belum lama tinggal di Indonesia. Ya, ya. Kalau dia udah lama ditinggal Indonesia, nah ya baru baru ngerti. Yang baik ada, yang ini juga. Ya, ya. Terus sempat saya ini kan apa? Komen di YouTube atau saya lebih di YouTube ya, lebih sering banyak YouTube. Oh, makanan Indonesia murah segala macam ya. Ada yang komen di YouTube bilang tuh. Mereka belum tahu apa gaji guru gitu. Kalau tahu mereka gaji guru bisa jadi stroke, bisa makanannya murah. Mereka belum tahu gaji apa gaji pekerja di Indonesia jauh lebih murah. Itu nggak ada ketika wawancara itu nggak ada yang apa menyebutkan perkiraan gaji di Indonesia itu di bawah 10 juta, rata-rata di atas 10 juta. Ketika ditanya tuh ya, berapa kira-kira gaji pekerjaan di Indonesia, itu nggak ada yang ngejawab tuh di bawah 10 juta, itu nggak ada. Di atas 10 juta semua. Begitu dikasih tahu sekitar 5 juta ya, malah apa mereka bisa hidup dengan dengan gaji seperti itu. Untung untung pulau-pulau saya yang 4 udah dikembaliin ya. Pulau pulau udah dikembaliin ya sama sama Pak Prabowo. Itu ada apa namanya influencer yang Sumatera Utara itu bilang ya di YouTube atau di apa lah itu bilangnya begini sederhana saya simpulin aja ya udahlah kembaliin aja Pulau Aceh itu orang Aceh itu jangankan Sumatera Utara NKRI aja dilawan NKRI aja dilawan namanya Sumatera Utara itu deket-deketannya. Nah, itu ya yang bilang influencernya bukan bukan ini. Hmm. Nah, di konsep kita di sini adalah 3x min 1 per x plus 2 kali x min 3. Yang tadi yang bilang lawan NKRI bukan saya ya, yang influencer tadi ya. Ada, kalau nanti kalau informasi saya ada di YouTube-nya saya kasih. Soalnya nanti kan ada modus kita ya, orang Aceh bilang mau lawan. Media sosial. Balik ke kayak gitu. Sebenarnya antara merdeka nggak merdeka itu udah nggak benar ya.
dulu yang pas Prabowo jadi presiden itu ada yang namanya siapa? Sanana Gusmo ya, dari apa Timor Leste. Nah, di situ yang menariknya. Ketika Prabowo salaman sama Sanana Gusmo, Sanana Gusmo, enggak Bang, cari ya. Ya, jadi Sanana Gusmo di apa? Datang kalau saya datang ke Indonesia ya, salaman, pelukan sama Prabowo, menjalin kerjasama, pokoknya eh, apa mesra lah istilahnya. Tapi paham nggak maksudnya kenapa bisa mesra? Karena sudah keluar dari NKRI. Iya, karena udah negara sendiri, nggak bisa sembarangan. Masa yang di dalam negara sendiri nggak bisa mesra gitu maksudnya? Ya maksudnya kayak Papua, yang lain lah itu. Iya, kalau misalkan bisa mesra dengan cara ternyata lepas, ya udah lepas aja lah. Mungkin bisa jadi lebih mesra. Ya itu yang menariknya di situ kalau saya itu. Bukan mau apa sih NKRI kan begitu maksudnya. NKRI harga mati ya. Nanti jam 10 kita ini kan lagi. Maksudnya kalau Rocky Gerung tuh bilang apa namanya itu? Saya lupa lagi apa yang dibilang tuh. Untuk pernah yang dari Papua itu pernah siapa tuh yang Olimpiade ya? Siapa? Yang Olimpiade matematika atau siapa tuh? Mendidik anak Papua kan berikan saya berapa anak Papua, maka saya akan tunjukkan anak Papua bisa berprestasi. Siapa namanya? Saya lupa. Profesor apa? Ya, ada ya. Anak Papua dididik sama dia langsung bisa jadi ini ya. Bisa apa pemenang Olimpiade di internasional. Ya, kesimpulannya sederhana kan? Berarti kan sebenarnya bisa cerdas ya. Bisa cerdas semua orang ya. Cuman diberikan nggak fasilitas atau ini ya? Ya, kelihatannya kan enggak. Orang di kita itu tipenya kalau teman-teman bisa membaca ya, tipe kita tuh ribut masalah nggak selesai tetap. Jadi cara menjabarkan ini nggak perlu namanya dekomposisi ya. Tadi udah di atas dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini. Nah sekarang kita membaliknya dari bentuk seperti ini. Di sini kesimpulannya apa? Awalnya ada persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat diubah menjadi faktornya, ya. Diubah menjadi faktornya yaitu plus 2 x min 3. Nah, kemudian dicari nilai nilai A dan nilai itu aja sebenarnya. Dicari nilai A nya berapa, nilai B-nya berapa. Gimana carinya? Ya dari sini A ini kan dijumlah nih kali silang A kali x min 3 plus B kali yang sebelah kiri. Nah, di sini ada A tambah B hasilnya 3, ada min 3A plus 2B hasilnya min 1. Di sini adalah persamaan linear di apa eliminasi atau di substitusi eliminasi substitusi bisa ya. Nah, jadi kemudian didapatkan hasilnya A sama dengan 7/5, B sama dengan 8/5. Selesai. Di sini begitu udah selesai seperti ini, maka ini kan coefficient ya, bisa ke depan ya. Maka ini hasilnya adalah kalau diintegralkan ya dari sini, yaitu ln x plus 2
Yang ini 7/5 bisa di depan, ditambah 8/5 len X-nya. Kenapa len? Karena dia pangkat min 1. Ini pangkat min 1 ya. Nah, udah, itu dikomposisi begitu. Ya. Jadi di dunia itu perang itu sebenarnya adalah bisnis senjata ya. Kalau teman-teman tahu, perang itu bisnis senjata. Bisnis senjata sama sumber daya alam. Di Indonesia itu nggak perang karena sumber daya alamnya. Bukan karena mereka nggak mau nyerang Amerika, Cina, nggak mau nyerang Indonesia, bukan. Karena sumber daya alamnya lagi dikeruk sama mereka, jadi nggak boleh perang. Kalau perang, sumber daya alam habis, nikel nggak bisa diambil, emas nggak bisa diambil. Nah itu nggak boleh perangnya itu. Sumber daya alam gitu. Dulu kan Soekarno pernah bilang tuh, yang paling berat setelah peninggalan saya nanti adalah kalau saya melawan penjajah, kalau kalian melawan rakyat kalian sendiri. Maksudnya mental penjajahnya itu masuk ke dalam orang, dalam sistem bahkan ya, mental penjajah itu. Ciri-ciri mental penjajah itu masuk dalam sistem itu dari mana? Dari eh, meningkatnya yang harus dibayar oleh rakyat. Sesuatu itu meningkat, BPJS meningkat terus ya. Yang saya cerita dari waktu ke waktu, baik dulu SIM 250 itu udah dengan nembak, sekarang udah 1 juta. 1 juta sekarang asli. Saya nanti sama orang tua kerabatnya yang ngurus itu. Sebenarnya moral dari SIM itu apa sih, Pak? Surat izin mengemudi itu apa? Apa, Maisa? Yusuf? Yaudah, moral dari SIM itu apa? Ada surat izin mengemudi itu. Negara mengeluarkan surat izin mengemudi. Kata yang kita bayar. Tapi apa ini yang tanggung jawabnya, responsibelnya? Kita udah bayar, saya dapat SIM. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya itu tidak boleh terjadi kecelakaan. Karena yang membawa kendaraan itu punya SIM surat izin mengemudi. Kalau dia kecelakaan harus dicek, atau bahkan kalau kecelakaannya karena kelalaian, ya itu sebenarnya cabut SIM-nya itu. Karena kalau kita hilang itu SIM-nya ditilang, di depan polisi itu kita masih bisa bawa motor. Iya kan? Cuma SIM-nya yang diambil, padahal surat izin mengemudinya udah dicabut, udah ditilang. Harusnya nggak bisa bawa motor. Motornya itu harus didorong. Tuh, ini yang diberikan. Jadi nggak ada tanggung jawab responsibel negara ataupun sistem itu nggak ada. Ya kecelakaan ya musibah aja kan. Nggak ada juga yang dicabut SIM-nya. Misalkan. Jadi bentuknya seperti itu, bentuk tanggung jawabnya. Kita dapat KTP. Apa KTP itu fungsinya itu? Banyak sekali basis data gitu. Basis paling mendasar di pada data bangsa Indonesia adalah KTP. Kemudian dari KTP itu kita bisa dapat, kalau kita miskin kita bisa dapat ya. Kalau kita pengangguran kita bisa jadi prioritas kerja di list. Ini ada yang nganggur dan basisnya gitu. Tapi kayaknya KTP kita jadinya ini ya. Iya, untuk pinjol aja.
Terus ada orang yang nggak bisa dapat bantuan gara-gara nggak punya KTP, belum ngurus, ya. Miris. Udah, bisa diikuti ya. Oke. Oke, sekarang kita coba lagi ke yang lain. Ini persamaan pangkat 2 ya. Yang tanda ke persamaan pangkat di 3. Pangkat 3 juga tekniknya sama ya. Apalagi kemudian ini sudah difaktorkan ya. Jadi kalau pangkat 3 berarti faktornya ada 3. Kalau nggak bisa difaktorkan linear, berarti difaktorkan ya kuadrat sama linear. Ya. Jadi ini difaktorkan dulu ya. Dia dibuat A per X karena A yang kita belum tahu, B per X karena B yang kita belum tahu, C per sama karena nilai C yang belum tahu. Nah, di sini bagaimana untuk bisa mendapatkan persamaannya? Dikali silang ya, nggak bisa dikali silang. Oh, kali silangnya di sini ya, A kali X plus 1 X min B kali X C dikali X kali X plus 1. Ini kemudian dari persamaan tersebut di apa istilahnya disamakan ya, disamakan. Di sini ada X kuadrat ya, tapi X kuadratnya itu hasilnya langsung 0 ya, dicoba. Ini A kali X dikali X AX kuadrat itu pasti 0 hasilnya karena nggak ada di sini. Ini kan X kuadrat di sini kan. Jadi yang perkalian X kuadrat itu pasti 0 ya. Ini BX kali X kuadrat ya, itu pasti 0 tuh. CX kali X kuadrat. Tinggal di sini apa? Di sini tinggal CX. Ini tinggal min 3BX. Sini, nah di sini ada rule apa nih? Ini ke sini. Kemudian kali satu dulu ya. AX plus A itu AX plus A kali AX kuadrat min 3AX plus AX min 3A min 3AX plus AX kuadrat min 2AX ya. Min 2AX min 3A min 2AX ya. Nah, udah ketemu Pak persamaannya. Ini ya, min 3A yang ini min 3A sama dengan ya. Ya, karena tidak ada X-nya ya. Ini kan tadi BX, ini min 3BX, yang ini min 2X min 3A. Ini digabung semuanya, jadinya adalah min 2AX min 3A
min 3bx plus c. Ya, yang nggak ada x-nya itu cuma ini kan? Ya, yang ini kan ada min 2a min 3b plus min 2a plus 3b plus c. Gitu. Kemudian ininya min 3a. Nah, min 3a itu temennya yang ini. Min 3a sama dengan b. Min 3a sama dengan 3. Hasilnya a sama dengan min min 1. Kemudian 4b sama dengan 2 atau min 2 sama dengan b4. Yang mana tuh? Substitusi order baru x sama dengan 0, x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Sekarang itu substitusi. Oh iya. Kenapa disubstitusi? Ini alternatifnya bisa disubstitusi ya, tapi kita selesaikan dulu. Ya. Min 2a tambah 3b tambah c sama dengan berapa? 5 ya. A-nya tadi berapa? A-nya min 1 ya. A-nya min 1, min 2 kali min 1, hasilnya 3b plus c sama dengan ternyata kalau menggunakan cara menyamakan tadi, menyamakan antara yang kanan ke yang kiri, tadi didapatkan di sini ya, min 3a sama dengan 3, berarti a-nya sama dengan min 1. Kemudian setelah disubstitusi dapatnya 3b plus c sama dengan 3. Nah, di sini ada persamaan lain. Yang kuadrat tadi ya. Yang kuadrat tadi ax kuadrat tambah bx kuadrat tambah cx kuadrat ya. Ax kuadrat tambah bx kuadrat tambah cx kuadrat sama dengan apa? Sama dengan apa? 5 kan? Berarti sini a tambah b tambah c sama dengan a itu di sini tadi berapa? Min 1, berarti b tambah c sama dengan 1 ya. Nah, dari sini di sini. Nah, itu dengan teknik yang sama dengan yang pangkat 2 tadi. Dan menambahkan antar sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Di sini kalau yang teknik di sini apa nih? Mensubstitusi x sama dengan 0, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Kenapa 0, min 1 dan 3? Kenapa dipilih di sini 0, min 1 dan 3 disubstitusi ke sini sehingga hasilnya di sini. Kenapa? Ya. Kita lihat. Lagi ya. Tadi yang saya jelaskan itu dengan teknik yang sama, pangkatnya 2. Menyamakan antara luas kiri dan luas kanan. Nah, di sini dia menggunakan teknik mensubstitusi x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 3. Dan ini tentu lebih mudah. Tapi pertanyaannya kenapa ini disubstitusi? Kenapa ini disubstitusi ke persamaan tentunya ya. Kalau disubstitusi persamaan ini. Kenapa?
Ambil satu aja dulu ya. Substitusi X sama dengan 0. Kenapa? Kenapa? Yuk. Itu kenapa disubstitusi X sama dengan 0? Namanya X kan boleh sembarangan sebenarnya. Kenapa di situ dipilih X sama dengan 0, X sama dengan 3, dan X sama dengan min 1. Kalau dilihat di bawah itu jelas akarnya. Ya. Kalau lihat dari persamaan di bawah ini, dia jelas akar daripada sama. Ya. Disubstitusi. Kenapa disubstitusi? Kalau X-nya 0, ya, ini disubstitusi berapapun nilainya, ya, nilai yang di bawah ini dengan yang di kanan ini, dia pasti sama. Ya. Pasti sama. Ketika disubstitusi X sama dengan 0, khususnya di X sama dengan 0, ini menjadi 5 kali 0 plus 3. Ya. Berarti pasti ada yang nilainya sama dengan yang ini ya, kanan sama yang kiri. Kalau disubstitusi artinya bawahnya itu 0, 0 plus 1, 0 min 3. Pasti di sini bawahnya apa? Tidak terdefinisi ya. Betul ya? Bawahnya tidak terdefinisi. Kemudian kalau disubstitusi sama dengan min 1, 5 kali min 5 tambah 3, min 2. Ya. Disubstitusi X sama dengan 0, hasilnya. Disubstitusi X sama dengan 3, hasilnya 15 tambah 3. A kali min 3. Min 3 ini tadi substitusinya berapa? 0 ya. 0 plus 1, 0 plus 1, 1 ya. 0 kurang 3, min 3. Ya, ini yang diambil. Yang lainnya udah pasti 0 ya. Ya, ini udah pasti 0 ya. Ini kan faktor kalinya yang 0 ya. Betul ya. Ini kan 0. Faktor kalinya 0, di sini ya faktor kalinya 0. Udah pasti sisanya 0. Kalau diambil min 1 juga, pasti yang berkaitan dengan ini nih. Ini udah pasti 0. Ini udah pasti 0. Dengan pilihan substitusinya. Jadi itu tekniknya aja ya. Teknik apa? Teknik substitusi di sini itu tujuannya tadi untuk menyederhanakan langsung ke dapat nilainya. Tapi komposisi tadi memisahkan tadi sebenarnya sebelah kanan disamakan dengan sebelah kiri ya. Cara menyamakannya tadi ya ulangi dulu ya. Cara menyamakannya tadi ini dikali dulu. Ini dikali dulu sini ditambah ini dikali di sini ya. Kemudian C ini dikali di sini. Ya. Setelah dikali semuanya, maka ini persamaannya kemudian disamakan. Mana yang disamakannya? Sesuai dengan variabelnya. Di sini ada pangkat berapa tadi? Ada pangkat 2. Di sini harus ditulis pangkat 2.
di sini nggak ada pangkat 2 sebenarnya. 0, X, X. Jadi ini ada AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah C. Jadi menyamakan A tambah B tambah C sama dengan udah 1 tuh ya. Kemudian yang pangkat satunya ya, pangkat satunya tadi apa? Ini AX yang tadi ya, panjang-panjang tadi ya. Ini AX plus A. Ini AX kuadrat. Kemudian di sini min 3AX plus X ya. Min 3X plus X. Kemudian yang ini BX kuadrat min 3. Kemudian plus C sama dengan berapa? Sama dengan 5. Menambahkan yang itunya ya. Yang variabelnya. Ini kan variabel X kuadrat, variabel X. Nanti baru sisanya yang bilangan ya. Saat yang terakhir ini. A dikali min 3 berarti min 3A di sini ini sudah ya, pangkat 2 dan pangkat 1 di sini pangkat 2 dan 1 berarti min 3A disamakan dengan di 3. Nah ini sebenarnya konsepnya menyamakan kanan dan kiri. Ini udah langsung min 3A nilainya sama. Kemudian yang ini min 3A plus 1 min 3B plus C sama dengan T. X-nya nggak usah ditulis ya. Yang terakhir A tambah B tambah C sama dengan 0. Ini 3 variabel, tapi 1 variabel sudah diketahui. Ini tinggal disubstitusi tadi ke sini ya. Jadi 2 variabel B dan C ya. Maka hasilnya nanti dapat di sini sama ya. Dapat hasilnya. Oke, itu yang konsep seperti yang plot triangle. Nah, untuk yang cara singkatnya di sini adalah dengan cara mensubstitusi nilai daripada membuat 0 dari pecahan ya. Membuat 0 dari pecahan. Kenapa disubstitusi? Karena otomatis yang lainnya bisa nilainya 0 ya. Kenapa ngambil X sama dengan 0? Udah pasti yang ada X di sini, faktor kalinya di sini nilainya 0. Tinggallah ini. Berarti 5 kali 0 tambah 3, 3. Dan ini hasilnya min 3. Substitusi X sama dengan min 1, udah pasti ini 0, udah pasti ini juga 0. Karena pembuat 0-nya ini, min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1, 0 gitu ya. Jadi tinggallah yang ini. Min 1, min 3, min 4. Min 4 kali min 1. Berarti plus 6. Nah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya lebih simpel ya. Ya. Kemudian enggak? Ini dulu. Kayaknya udah aja tuh 2 tekniknya ya. Yang pangkat 2 dan pangkat 3. Sehingga didapatkan tujuan akhirnya itu adalah mendapatkan nilai A, B, dan C. Karena dia kebetulan di situ pangkat 3. Kalau pangkat 2, cuman A dan B-nya aja. Dah, yang ditulis. Tadi temennya tadi, sekarang.
Belajar dari kucing kalau nyari makanan ya. Datang tempat orang ada dia datang dulu. Ngelus-ngelus dulu gitu kan. Dengan wajah yang ini ya, beri aku makan gitu. Ya. Iya. Dan dari tikus juga ya. Tikus itu luar biasa. Kalau ini apa digerokotin semua ya. Yang kalau dari tikus tuh belajar perjuangannya itu cara berjuang dia tuh apapun ya. Cuman tikus tuh banyak yang mati di jalan ya kalau di kota besar. Kenapa? Kenapa kira-kira? Banyak yang besar mati di jalan ya. Berbeda. Kira-kira kenapa? Nggak tahu kenapa sama takus. Hah? Ya karena intinya mah dia nyebrang nggak lihat kanan kiri. Iya, coba lihat itu tuh kamu tuh dia lurus aja. Iya, nggak lihat kanan kiri dah. Kucing kan juga banyak yang di jalan ya, tapi jarang yang ketabrak gitu. Dia kan karena saking cepatnya itu kan udah aja sih gitu, nggak lihat kanan kiri. Tuh, kita dari apapun tuh bisa belajar ya. Dari apa? Setan bisa nggak belajar? Setan itu kan kerjanya ganggu manusia ya. Apalagi kalau yang mau ibadah, misalkan ngantuk kan. Nah, jadi kalau susah tidur ya ibadah. Atau pura-pura ibadah, digodain sama setan dari tidur gitu. Ya, misalkan susah tidur, pura-pura baca Quran, misalnya ya. Nanti tidur, itu maksudnya. Kalau ini tipenya tadi faktornya sempurna ya tadi. Saya XP2, XP3 gitu kan. Nah ini ada yang modelnya begini kan. Ini sama pangkat apa nih? Ini kuadrat namanya kuadrat sempurna. Yang tadi itu kuadrat sempurna. Ya. Kalau ditulisnya X-3, dalam hal ini kalau ditulisnya X-3, apa yang terjadi? Itu aja dulu. Apa yang terjadi? Kalau ditulisnya X-3. Yusuf, itu, tuh, ini misalkan ini ya, hapus dulu. Ditulisnya gini, A, X-3 tambah B, apa yang terjadi? Dengan konsep yang awal tadi. Apa? Apa? Jadi kalau saya tulisnya nggak yang seperti yang saya garis bawah merah itu, tapi saya tulis yang belakang aja. Terus ini ada tabel sih. Apa? Oh, saya tulisnya begini, mungkin benar tulis ya. Cuma ragu-ragu ya. Kalau saya nulisnya begini, ini kan sama penyebutnya. Sehingga A tambah B per X. Ya kan? Ya seperdua. Tambah seperdua. Ya kan artinya 2 per 2.
Gitu ya. Beda dengan 1/2 tambah 1/3. Ini harus main penyebut dulu. Ya. 2 kali 3, 6. 1 kali 3 tambah 4. Itu. Ya. Gitu ya. Konsepnya sama tadi kan. Sebenarnya dia 2 faktor gitu. Karena faktornya sama, maka faktor yang di bawah ini tuh harus berbeda tuh, antara yang satu dan yang lainnya. Tapi masih faktor tuh. Ya. Ini masih faktornya, ini juga faktornya ya. Nah, itu ya. Kalau saya tulis pangkat 22 di sini bagaimana? Kalau saya nulis 2 pangkat. Kalau saya nulisnya gini, Yusuf, tadi hampir benar, Sub. Kalau saya nulisnya gini, gimana? Ini kan tadi ada X-3, X-3. Kenapa nggak begini? Karena langsung tadi jadi begini kan? Pangkatnya 1, sedangkan di sini 2. Berarti nggak bisa dia. Kalau saya nulis 2 begini, di sini pangkat 2, di sini pangkat 2, apa yang terjadi? Pangkatnya di bawahnya sama. Jadi ya kan? Di atasnya jadi A tambah B. Ya. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak bisa 2 di sini? Boleh. Tapi kenapa nggak digunakan sebagai modelnya? Saya tulis di sini ya, A tambah B per X min 3 padanya ini kan sama nih. Ya, kenapa itu nggak boleh pangkat 2 di situ? Kenapa, Panji? Kenapa nggak boleh? Nggak boleh 2 gitu. Apa? Pangkat 2 berarti kalau itu ini 4. Kalau silakan. Kalau saya gitu. Belum tepat. Saya itu kan udah saya bilang nih, bawahnya sama nanti kan? Ini masih sama kan bawahnya kan? Dengan model yang tadi kan 1/2 tambah 1/2 kan bawahnya tetap 2/2 kan? Ini kan kalau ditambah bawahnya kan tetap nggak berubah. Kan tujuan awalnya kan biar pangkatnya turun gitu. Jadi kalau gitu jadi tetap pangkatnya turun, pangkat apa? Yang tadi sebutnya kan apa di penyambung itu di atas bawah. Kan ada nggak mau bicara ini tuh penyambungnya udah tambah. Jadi tujuan pemisahan ini adalah untuk dia dikali hilang segala macam itu, tapi dia terpenuhi ini tuh si X ini tuh, ya. Makanya kenapa tadi yang kanan disamain dengan yang kiri. Ada yang tadi yang AX kuadrat ya, tadi apa? AX kuadrat tambah BX tambah BX kuadrat tambah DX kuadrat, ya kan? Ini terpenuhi oleh yang sebelah kiri dengan sebelah kirinya tadi apa saya tulis 0x. Nah ini ada. Nah kalau A tambah B ini dia tidak mewakili yang ini, nggak ada x-nya, ya nggak ada x-nya itu. Jadi nggak terwakili dia. Jadi si pilihan rekayasa itu harus mewakili yang sebelah kirinya yang ini. Karena tujuan dasarnya adalah ini untuk mengintegralkan ini. Kalau pilihan untuk ini tuh sebenarnya bebas, ya. Makanya tadi ada bentuk yang lain, dia kan cuma bentuk yang sebelumnya tadi, yaitu
X min 2 kali X min 3, kan berbeda. Ya. Kalau yang berbeda bisa, ternyata kalau yang sama ada pilihannya tadi. Kalau ini ya sama, ini faktornya sama ya, atau kuadrat sempurna, ada pilihannya kita mau jadiin gini. Kalau kita jadiin gini kan nggak bisa tadi. Jadi A tambah B per X min 3. Ini dua-dua yang nggak terpenuhi. Bawahnya beda, atasnya juga beda. Nggak ada X-nya. Begitu. Jadi itu pilihannya itu bebas sebenarnya. Kemudian kalau saya jadikan di sini pangkat 2, di sini bawahnya udah sama. Jadi kita nggak bicara bawahnya lagi. Bawahnya udah sama. Yang atasnya A tambah B. Ini nggak mau pilih ke sini, nggak ada X. Ini A tambah B berapa? Ada nggak di sini? Ya bisa aja kita tulis A tambah B sama dengan 0, bisa. Tapi X-nya itu nggak mau pilih ke sini. Ya, harus ada di sini itu CX misalkan tuh. CX. Nah ini baru bisa nih. Artinya C-nya sama dengan 1, A tambah B-nya sama dengan, nah, harus ada ini tuh, harus ada CX. Makanya nggak bisa. Makanya nggak pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau pangkatnya sama, silakan dari itu ya. Boleh kalau mau di apa, kalau nggak ya di apa. Nanti ketika melakukan apa namanya itu perkalian silangnya, dia tidak akan nemu ya. Ya. Kalau tadi saya katakan kita ambil yang ini A per X min 3 tambah B per X min 3. Nah, ini nggak akan nemu. Ya. Atau kita pangkatin dua-duanya juga nggak nemu. Itu harus bentuknya. Bentuknya 1 pangkat 2, 1 pangkat 1. Sehingga hasil yang atasnya menjadi begini. Nah, begini, bentuk ini tuh dia keluar kiri. Yang sebelah kirinya itu. X-nya ada, yaitu mana? AX, berarti ya, AX sama dengan 1. Atau AX sama dengan X. Berarti A yang 1. Di sini min 3A plus B sama dengan 0. Ya. Ini kan min 3A. Di sini nggak ada. Berarti A-nya tadi 1, min 3 tambah B sama dengan 0, B-nya sama dengan 3. Selesai, maka 1 dan 3 diintegralkan di sini dan X min 3, itu kan di sini. Ini apa? Metode apa di sini? X min 3 kuadrat. Apa? X min 3 kuadrat metode apa? Yang ini. Yang ini lihat ya langsung, karena X-nya pangkat min 1 ya. Ini lihat pangkat 1. Yang ini metode apa? Apa? Integral langsung nggak bisa, substitusi dulu ya. Substitusi bisa nggak? Bisa. Ya kan? Tuh, ada tuh itu udah. Berarti di sini U tuh. Berarti integral seper U kuadrat ya. U. Ya. Berapa nih? U pangkat min 2 plus 1. 1 berarti min U pangkat min 1. Gitu kan? Atau min seper U. Min 1 per X min 3. 3-nya ke sini, bawahnya X min 3. Bawahnya X min 3. Nah, jadi nggak usah buru-buru dulu ke apa? Integral parsial, substitusi ini segala macam. Jadi dari yang mudahnya dulu. Yang mudah itu kan integral langsung,
nggak bisa, baru masuk integral substitusi dulu, ya. Setelah substitusi nggak bisa, itu yang rasional, ya. Buat dekomposisi ini, ya, sesuai dengan bentuknya, ya. Oke, bisa saya hapus? Nah, kita lihat. Ya, jadi X min 3 ya. Seperti ini. Jadi dari beberapa faktor tadi, kesimpulannya adalah dekomposisi tadi tujuannya mencari nilai A, B, dan C, tapi yang terwakili dari ke sini, dari sebelah kiri sini. Nah, persamaan bawahnya mengikuti sini ya. Nah, di sini ada dari kuadrat sempurna diganti dan X-1 kuadrat. Yang ini beda. Jadi X plus X plus 3. Ya. Yang pangkatnya yang kuadrat ini kan dua akar tadi ya. Karena akarnya sama dia di X-1 kuadrat. Kalau pangkat 3 apa? X-1 kemudian X-1 kuadrat X-1 pangkat 3 terus berulang. Ya. Kita lihat lah ya, masih ada nggak ini? Nah ini. Nah, ini jadi berbagai macam bentuk itunya ya. Berbagai macam bentuk apa? Bentuk apa ini istilahnya? Akarnya ya. Bentuk akar. Kalau di bawahnya pangkat 2, di atasnya pangkat 1. Ya. Khusus untuk akar yang pangkat 2. Ini kenapa nih seperti ini? Karena penyebutnya itu pangkat 2 tidak bisa difaktorkan lagi. Penyebutnya ini nggak bisa difaktorkan lagi. Jadi ini kayaknya pernah ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ada lagi yang mau. Ini ya. Ini kan udah jelas bahwa ya S kuadrat plus 1 nggak bisa difaktorkan ya. Jadi dia dipisah sendiri. S kuadrat plus 1 dipisah sendiri. Ini pangkat 1, nah ini dipisah sendiri. Kan itu ya. Kemudian si ini pangkat 2. Ini kan kali silang nih kan. Kali silang. Nah, ini pangkat 2. Kelihatannya pangkat 2 dari mana? Ini bilangan. Ini pangkat 2. Tuh. Di sini pangkat 1, maka harus dikali dengan pangkat 1 supaya jadi pangkat. Nah, ini pangkat 1-nya ditulis begini. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, ini pokoknya udah bisa ngikutin. Nah, jadi akhirnya itu dekomposisi itu semua memisahkan gini aja. Kemudian menyamakan yang kanan dengan yang kiri. Saya rasa itu aja. Ini udah habis lah. Ya, komposisi. Oke, karena apa namanya senang dengan tugas, jadi saya berikan. Nomor 9 aja ya. Nomor 9, 2x plus 1 2x kuadrat plus 9x min 5 ya. Jangan suruh chat GPT ya. Boleh chat GPT, tapi coba dikerjain maksudnya ya. Saya kan nggak kasih tugasnya kan nggak banyak, biar maksudnya bisa ngikutin si materinya ya. Kalau saya tugasnya banyak ya saya kasih bukunya tuh ngerjain kayak anak SMA ya. Ngerjain tuh dari nomor 1 sampai 20 ya. Ya. Harus tulis tangan. Nah, ya kan? Ya. Dikerjain tuh maksudnya dipahami. Ya. Nomor 9, 2x plus 21 plus 2x kuadrat plus 9x min 5.
Kumpulkan apa? Minggu depan. Itu aja. Coba hitung anggota cukup hadir semua. Itu apa? Flat. 15, 11, 11.